Di bawah tanah beku di wilayah paling utara Finlandia, terdapat sebuah penemuan yang berpotensi mengubah masa depan dunia, mulai dari energi nuklir hingga mobil listrik. Mineral-mineral ini membuat masa depan ala fiksi ilmiah terasa begitu dekat. Namun seperti biasa, semuanya tidak sesederhana itu. Mari kita telusuri alasannya. Jauh di atas peta ini terdapat sebuah wilayah bernama Lapland, sebuah tanah yang hanya memiliki satu kursi untuk setiap 2 orang, jadi seseorang harus duduk di pangkuan orang lain. Ini adalah sudut terpencil di Finlandia yang tertutup salju, di mana jumlah rusa kutub melebihi jumlah penduduk yang tinggal di sana. Di sini, langit malam bersinar dengan cahaya utara hampir 200 kali dalam setahun. Oh, dan Santa Claus juga punya rumah di sana. Pada tahun 1985, Finlandia menyatakan bahwa Santa tinggal di Rovaniemi, sebuah kota yang terletak tepat di selatan lingkaran Arktik di Lapland. Mereka bahkan membangun desa Santa Claus, di mana para pengunjung bisa bertemu dengannya. Kamu bisa melintasi garis lingkaran Arktik dan melihat kantor pos utamanya yang menerima ratusan ribu surat dari anak-anak di seluruh dunia setiap tahunnya. Jadi, cukup aman untuk dikatakan bahwa kebanyakan orang mengenal tempat ini karena bengkel Santa, bukan karena berita ilmiah. Namun jauh di bawah es di hutan pinus terdapat deposit Sokle. Ini adalah situs geologi mineral yang sangat besar dan telah dipelajari selama beberapa dekade. Tempat ini paling dikenal karena kandungan besi dan fosfatnya. Kita menggunakan besi untuk membuat, hampir segalanya, sementara fosfat sebagian besar berakhir sebagai pupuk untuk menumbuhkan makanan kita. Namun survei terbaru mengungkapkan adanya unsur tanah jarang, niobium, dan jejak logam radioaktif seperti thorium dan uranium. Kemungkinan adanya thorium inilah yang membuat media berita menjadi bersemangat. Thorium adalah logam yang secara alami ada di bumi dan sedikit radioaktif. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi dibandingkan uranium. Faktanya, thorium sekitar 3 hingga 4 kali lebih melimpah. Para ilmuwan menyukainya karena thorium bisa diubah menjadi bahan bakar nuklir dengan hasil output yang sangat besar. Seonggok thorium seukuran bola golf, secara teori dapat menghasilkan energi sebanyak beberapa ton batu bara. Thorium juga memiliki beberapa keunggulan utama. Reaktor thorium akan menghasilkan limbah yang lebih sedikit, artinya thorium jauh lebih mudah dikendalikan dan lebih aman digunakan. Dan thorium bahkan punya fakta menarik. Thorium pernah digunakan pada mantel lampu gas kuno karena akan bercahaya saat dipanaskan. Dan itu belum semuanya. Deposit Sokle juga memiliki mineral langka lain yang sangat penting untuk membuat magnet yang digunakan pada turbin angin, mobil listrik, bahkan ponsel Anda. Dengan investasi yang tepat, satu deposit ini bisa membantu Eropa membangun ribuan turbin angin baru atau memasok jutaan baterai mobil listrik. Jadi apakah Finlandia dan seluruh planet ini baru saja memenangkan lotre geologi? Ya dan tidak. Artinya, pembangkit nuklir tidak menggunakan thorium, melainkan uranium, bahan bakar andalan yang telah menggerakkan reaktor selama puluhan tahun. Seluruh sistem, mulai dari penambangan, desain reaktor, hingga penanganan limbah, semuanya dibangun berdasarkan uranium. Uranium sudah menyediakan sekitar 10% listrik dunia. Bahkan di beberapa negara seperti Prancis, uranium adalah sumber utama. Uranium bekerja mengaliri jutaan rumah dan industrinya tahu persis bagaimana menanganinya. Thorium tidak mengikuti aturan yang sama. Thorium bukan bahan fisil, artinya ia tidak bisa membelah dan melepaskan energi sendiri. Itu cara mewah untuk mengatakan thorium butuh bantuan agar berguna. Kamu tidak bisa begitu saja memasukkan thorium ke reaktor biasa dan berharap keajaiban terjadi. Itu seperti mencoba mengisi daya Tesla dengan menuangkan bensin ke dalam tangkinya. Agar thorium bisa digunakan, kamu memerlukan jenis reaktor yang berbeda dan sistem yang bisa mendukungnya. Reaktor yang mahal, masih eksperimental, dan belum siap digunakan secara luas. Jadi, thorium milik Sokle memang terlihat mengesankan, penuh dengan kilau dan janji. Namun untuk saat ini, thorium itu tetap berada di bawah tanah, menunggu teknologi dan investasi di masa depan. Tapi bagaimana dengan unsur tanah jarang lainnya? Neodymium dan praseodymium memang agak sulit diucapkan, tapi sekarang mereka tersembunyi di hampir semua benda, mulai dari earbud hingga mesin MRI raksasa di rumah sakit. Mereka menggerakkan motor di mobil listrik dan membantu turbin angin raksasa berputar. Singkatnya, mereka ada di mana-mana, dan kemudian ada niobium. Logam ini membuat baja menjadi lebih kuat.
Tambahkan sedikit niobium dan tiba-tiba Anda mendapatkan paduan yang lebih kuat dan ringan yang digunakan pada jembatan bahkan roket. Saat ini, Eropa mengimpor hampir seluruh niobium, terutama dari Brasil. Jika Sokoli dikembangkan, Finlandia bisa menyediakan pasokan lokal untuk Eropa. Namun, sekali lagi, ini rumit. Seperti yang saya sebutkan, Lapland kebetulan adalah salah satu tempat terindah di seluruh planet ini. Ini adalah salah satu kawasan alam liar besar terakhir di Eropa, di mana hutan pinus membentang bermil-mil jauhnya. Dan menggali semua material itu tentu akan membawa konsekuensi. Penambangan dalam skala sebesar ini bisa merusak lanskap, membuat Santa kecewa, atau membahayakan ekosistem Arktik yang rapuh. Bagaimanapun kita sedang membicarakan unsur-unsur radioaktif. Namun ini bukan hanya soal alam saja. Komunitas adat Sami tinggal di Lapland, jadi mereka juga punya suara dalam apa yang terjadi. Ini adalah situasi yang rumit yang bergantung pada penelitian lebih lanjut dan kemajuan teknologi. Sampai saat itu tempat-tempat sensitif mana lagi yang mungkin menyimpan thorium. Sebenarnya thorium tidak terlalu sulit ditemukan. Thorium tersembunyi di pasir pantai dan endapan pegunungan, tapi tempat paling keren untuk mendapatkannya adalah dari bulan. Pada tahun 1990-an, pesawat luar angkasa Lunar Prospector milik NASA memetakan permukaan bulan dan menemukan area yang sangat kaya akan thorium. Nah, itu menjadi insentif untuk mempercepat misi-misi bulan di masa depan. Terutama karena satelit kita kemungkinan besar menyembunyikan unsur-unsur seperti helium-3 yang sangat langka di planet kita. Menambang di bulan mungkin menjadi solusi yang sempurna. Perusahaan besar pasti menghadapi lebih sedikit persaingan. Tapi itu tantangan yang layak untuk umat manusia, mengingat bulan tidak punya atmosfer, sehingga terpapar radiasi dan perubahan suhu ekstrem. Kita lihat saja nanti. Sementara itu, mari kembali ke bumi untuk penemuan lain yang tampaknya tidak berhubungan. Turun ke dasar laut dalam, para ilmuwan baru-baru ini menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Saat menjelajahi dataran abisal Pasifik, mereka menemukan nodul polimetalik. Ini adalah gumpalan logam seukuran kentang yang juga penting untuk membuat baterai. Tapi yang menarik adalah nodul-nodul ini tampaknya melepaskan oksigen ke dalam air. Jadi saya menyebutnya oksigen gelap. Biasanya, oksigen berasal dari fotosintesis yang membutuhkan sinar matahari untuk mencapai tumbuhan, alga, atau bakteri. Tapi dari sini dalam kegelapan total, Tuhan ada sinar matahari. Idenya adalah bahwa batu-batu ini berfungsi seperti baterai kecil. Permukaan mereka dapat menciptakan arus listrik yang sangat kecil dan memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Pada dasarnya, batu-batu ini mungkin diam-diam bernapas oksigen dengan caranya sendiri. Jika ini benar, hal ini bisa mengubah cara kita memahami kehidupan di laut dalam. Beberapa makhluk mungkin tidak hanya bergantung pada ventilasi hidrotermal atau makanan yang jatuh dari atas. Mereka bisa saja mendapatkan tambahan oksigen secara diam-diam dari batu-batu itu sendiri. Sekarang, penelitian ini masih baru dan beberapa peneliti mengatakan oksigen ini bisa saja terkontaminasi atau volumenya terlalu sedikit untuk berpengaruh. Tapi jika ini benar, artinya kehidupan di jurang laut mungkin memiliki pasokan oksigen rahasia yang selama ini tidak kita ketahui. Menyeramkan, misterius, dan sekaligus luar biasa. Hal ini juga membuat kita bertanya-tanya tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Jika batuan di bumi bisa menghasilkan oksigen dalam kegelapan total, mungkin lautan ekstraterestrial di bulan seperti Europa atau Enceladus juga bisa. Alam semesta mungkin penuh dengan pabrik oksigen rahasia yang siap mengejutkan kita. Akhirnya, selain thorium, Finlandia baru-baru ini menjadi sorotan berkat penemuan geologi keren lainnya. Para ilmuwan menemukan beberapa kristal zirkon yang terbawa arus ke sungai, dan ketika mereka menelitinya lebih dekat, mereka menyadari bahwa tanda kimianya tidak cocok dengan batuan lokal. Sebaliknya, mereka menelusuri asalnya ke Greenland. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dasar kuno Skandinavia mungkin sebenarnya berasal dari sana. Secara sederhana, ada kemungkinan bahwa Skandinavia terlepas dari Greenland dan melayang melintasi lautan miliaran tahun yang lalu. Kaitan tak terduga ini membuat lanskap Nordik jauh lebih tua dan lebih menarik daripada yang kita kira sebelumnya. Apakah deposit Shockley bisa menjadi sumber energi tak terbatas di masa depan masih harus dilihat. Setiap hari tampaknya selalu ada penemuan baru yang menginspirasi percakapan dan mendorong kita untuk mempelajari hal-hal baru. Siapa yang tahu teknologi baru atau sumber daya tersembunyi apa yang akan ditemukan dalam dekade berikutnya. Sekarang, permisi, karena saya sudah tahu alamatnya, saya harus menulis surat untuk Santa. Saya masih berusaha keluar dari daftar nakalnya.
Pertanyaan singkat, ada berapa benua di bumi? 7? Mungkin 5? Nggak ada jawaban yang tepat. Menurut berbagai pendekatan, kisarannya antara 4 hingga 7. Tapi mungkin saja ada 8 benua karena ada kemungkinan sebuah benua yang hilang baru-baru ini ditemukan di antara Greenland dan Kanada. Penemuan benua baru ini juga berpotensi menjadi kunci untuk mengetahui bagaimana mikrobenua terbentuk. Apa artinya semua ini dan apa yang membuat daratan tersembunyi di dekat Greenland ini begitu penting? Kalau kamu sama seperti diriku, dan itu berarti kita ada 2, saat mendengar kata benua, kamu mungkin membayangkan daratan seperti Eropa atau Afrika, tempat di atas air yang dihuni. Namun dalam ilmu pengetahuan, benua bukan hanya soal berada di atas permukaan laut, tapi soal apa yang membuat daratan itu terbentuk. Lapisan terluar bumi yang disebut kerak terdiri dari 2 jenis utama, benua dan samudra. Kerak benua lebih tebal, lebih ringan dan terbentuk dari berbagai jenis batuan seperti granit. Kerak samudra lebih tipis, lebih berat dan sebagian besar terbentuk dari batuan vulkanik berwarna gelap. Nah, penemuan di bawah Selat Davis antara Greenland dan Kanada tampak seperti daratan benua meski berada di bawah lautan. Para ilmuwan menyebutnya proto-mikrobenua karena mulai memisahkan diri dari daratan yang lebih besar jutaan tahun lalu, tapi nggak pernah berhasil. Ketika lempeng tektonik perlahan bergeser, kerak bumi di wilayah ini meregang dan retak. Satu bongkahan mulai memisahkan diri, tapi entah kenapa prosesnya berhenti. Bongkahan itu nggak hanyut seperti benua utuh dan juga nggak tenggelam seperti kerak samudra. Sebaliknya bongkahan itu tetap di sana, mengambang di bawah ombak selama ini. Hal ini membuatnya berbeda dengan mikrobenua yang sebenarnya seperti Zealandia yang benar-benar terpisah dan sekarang menjadi blok tektonik yang terpisah. Zealandia adalah mikrobenua yang terendam di dekat Selandia Baru, sekitar 94%-nya berada di bawah air, tapi karena terbentuk dari kerak benua, banyak ahli geologi yang mengatakan ia memenuhi syarat sebagai benua ke-8 bumi. Namun Zealandia masih diperdebatkan karena terlalu besar untuk menjadi mikrobenua dan gak ada badan global resmi untuk mendefinisikan statusnya. Gak ada organisasi global seperti PBB atau semacam Dewan Geologi Internasional yang bisa menyatakan, "Hey, ini benua baru." Gak seperti Madagaskar yang sepenuhnya berada di atas permukaan laut dan diterima secara luas oleh para ahli geologi sebagai contoh klasik sebuah mikrobenua. Zealandia masih menunggu label yang tepat. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah Madagaskar sebuah pulau? Jawaban sederhananya adalah keduanya. Ini pulau terbesar keempat di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, tapi secara geologis, pulau ini juga dianggap sebagai mikrobenua karena terpisah dari superbenua Gondwana sekitar 88 juta tahun lalu dan terbentuk dari kerak benua bukan kerak samudra. Gak seperti pulau-pulau vulkanik seperti Hawaii, Madagaskar gak hanya terbentuk dari lava, tapi juga bagian nyata dari kerak benua purba. Jadi Madagaskar memenuhi 2 kriteria, pulau menurut geografi, mikrobenua menurut geologi. Itulah kenapa penemuan ini bisa sangat menarik, seperti halnya Madagaskar yang menonjol di atas ombak. Daratan yang baru ditemukan di bawah Selat Davis ini menonjol di bawah ombak berkat strukturnya yang gak biasa. Yang membuatnya menonjol adalah ketebalannya yang gak biasa. Sebagian besar dasar lautnya tipis seperti logam. Ini lebih mirip tanah liat yang dipadatkan dan dilapisi dengan material benua. Di bawah selimut yang nyaman ini, para ilmuwan menemukan beberapa lapisan batuan yang aneh, gak biasa karena berada di tempat yang gak seharusnya. Lapisan-lapisan ini lebih mirip material yang ditemukan di benua daripada yang biasanya terlihat di dasar laut. Ada petunjuk formasi mirip granit dan sifat magnetik yang berbeda yang menunjukkan materi ini mirip dengan apa yang membentuk daratan. Ukurannya juga luar biasa. Protomikrobenua ini memiliki lebar sekitar 19 hingga 24 km yang membuatnya kira-kira seukuran kota berukuran sedang. Seperti Manhattan yang berada 1980 meter di bawah air, fakta bahwa ia berada tepat di bawah Selat Davis, salah satu jalur laut terluas di bumi, menjadikannya salah satu fragmen benua terendam terbesar yang pernah ditemukan.
Menurut para peneliti, daratan ini mulai terbentuk sekitar 58 dan 49 juta tahun yang lalu ketika Greenland dan Kanada perlahan-lahan terpisah. Mungkin mereka nggak akur. Hei, itu bisa aja loh. Ketika terpisah, gerak bumi di bawah Selat Davis meregang. Salah satu garis patahan utama bergeser, tapi perpisahan itu belum selesai. Sekitar 48 juta tahun lalu, pergeseran itu terhenti. Gerakan Greenland menjauh dari Kanada, melambat secara dramatis saat ia kemudian menabrak Pulau Ellesmere. Ini seperti mobil yang minggir dan kemudian kembali ke jalan, nggak jadi belok. Pada dasarnya itulah yang terjadi, sebongkah tanah terjebak di antara gerakan tersebut. Tanah itu nggak melayang ke lautan seperti sebuah benua baru dan juga nggak tertarik ke dalam bumi. Ia tetap di tempatnya, terdampar di bawah air. Tapi bukan hanya itu, bongkahan ini memiliki sistem patahannya sendiri dan para ilmuwan mengatakan bongkahan ini seperti versi miniatur dari patahan San Andreas di California. Patahan pada dasarnya adalah retakan di kerak bumi di mana bagian-bagian batuan saling bergesekan. Bayangin aja sebagai tempat di mana permukaan bumi terbelah dan coba meluncur ke samping. Di California, pergerakan ini masih terjadi hingga saat ini dan dapat menyebabkan gempa bumi. Tapi di bawah Selat Davis, ceritanya berbeda. Pergerakan dimulai, lalu tiba-tiba berhenti, seperti jeda di tengah-tengah pergeseran besar. Ini adalah momen beku di masa lalu planet ini yang terawetkan tepat di bawah ombak. Bagi para ahli geologi, ini membuat mikrobenua Selat Davis menjadi sangat berharga. Jeda gerakan yang tiba-tiba bantu menjelaskan kenapa beberapa bongkahan daratan memisahkan diri dengan mulus, sementara yang lain terpelintir, terhenti, atau menghilang. Tapi ini bukan hanya soal akademis. Dengan mempelajari bagaimana benua-benua terpisah atau terhenti, para ilmuwan bisa memprediksi lebih baik pergeseran daratan, garis patahan, dan aktivitas seismik di masa depan. Prediksi gempa bumi dan bahaya geologi bisa sangat berharga bagi semua orang. Mengetahui bagaimana mikrobenua terbentuk bisa membantu kita mengantisipasi bagaimana permukaan planet ini bergeser selama jutaan tahun yang memengaruhi segala hal, mulai dari model iklim hingga ketersediaan sumber daya. Tapi kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk penemuan semacam itu pun sangat bermanfaat. Alat yang sama yang digunakan untuk memetakan tanah tersembunyi ini juga digunakan untuk eksplorasi minyak, memasang kabel bawah laut, pemantauan iklim, dan bahkan misi pencarian dan penyelamatan. Berbicara soal teknologi, untuk waktu yang lama daratan tersembunyi di dekat Greenland ini nggak terlihat. 10 atau 15 tahun lalu, dasar laut di bawah Selat Davis adalah sebuah misteri, sangat dalam, hampir membeku, jelas bukan tempat yang paling mudah untuk dijelajahi. Tapi hari ini berkat alat-alat modern, penemuan benua baru hanya tinggal menunggu waktu. Para ilmuwan akhirnya bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di bawah air. Pertama, mereka menggunakan pencitraan pantulan seismik. Itu adalah metode di mana kapal mengirimkan gelombang suara ke dasar laut dan merekam bagaimana gelombang tersebut memantul kembali. Berbagai lapisan batuan memantulkan suara dengan cara berbeda yang memberi gambaran tentang apa yang tersembunyi di bawahnya, mirip seperti cara kelelawar menggunakan gema untuk melihat dalam kegelapan. Satelit juga berperan dalam mengumpulkan data gravitasi. Hal ini mungkin terdengar aneh, tapi jenis batuan berbeda memiliki bobot yang sedikit berbeda. Batuan yang lebih berat menciptakan tarikan gravitasi yang lebih kuat, dan satelit bisa mengukur perbedaan kecil itu. Alat lain yang biasa digunakan untuk eksplorasi adalah sensor bawah air yang diletakkan di dasar laut dan mendengarkan getaran alami seperti gempa bumi mini atau pergeseran batuan. Getaran ini membantu ilmuwan mengetahui terbuat dari apa kerak bumi dan ketebalannya. Pada dasarnya, satelit ini adalah telinga di dasar laut. Mereka juga kemungkinan besar menggunakan AUV atau kendaraan bawah air otonom. Pada dasarnya ini robot kapal selam yang bisa memindai dasar laut dalam resolusi tinggi, bahkan di bawah es yang tebal. Bagaimanapun para ilmuwan sangat gembira karena penemuan benua baru ini lebih dari sekadar kejutan geologis. Inilah yang mereka sebut sebagai laboratorium alam.
Studi tentang mikrobenua Selat Davis menawarkan kesempatan langka untuk memahami bagaimana mikrobenua terbentuk, berevolusi, dan terkadang gagal untuk memisahkan diri. Penelitian ini juga mengingatkan kita bahwa kerak bumi nggak terbagi secara rapi seperti yang kita duga sebelumnya. Di bawah lautan, mungkin ada daratan tersembunyi lainnya, di dekat Greenland atau di tempat lain, calon benua yang menunggu untuk ditemukan. Benua Kanada yang hilang ini mungkin nggak berhasil menjadi daratan yang utuh, tapi penemuannya telah mengubah cara pandang kita terhadap lempeng tektonik. Berkat kemajuan teknologi, tempat-tempat yang dulunya kita abaikan kini menawarkan rahasia tentang masa lalu planet ini dan bahkan mungkin masa depannya.